Hai, kembali lagi di kelas online. Di video kali ini, kita akan belajar di tema 3, tokoh dan penemuan. Pada subtema 3, ayo menjadi penemu. Pembelajaran 1, dengan mata pelajaran Bahasa Indonesia, IPS, dan IPA. Topik yang pertama, yaitu teks eksplanasi dan kosakata baku. Mari kita perhatikan teks berikut ini yang berjudul Disiplin dan Kerja Keras Awal dari Sebuah Inovasi yang Cemerlang. Berikut adalah foto dari presiden ketiga kita, yaitu Baharudin Yusuf Habibie. Beliau adalah presiden ketiga Republik Indonesia yang menjadi kebanggaan bangsa Indonesia. Beliau dilahirkan di Parepare, Sulawesi Selatan, tanggal 25 Juni 1936. Berikut adalah kisah perjalanan dari seorang panutan di negara kita. Selain sebagai presiden, beliau juga adalah seorang penemu. Ya, berikut adalah kisah beliau, Baharudin Yusuf Habibie. Mari kita cermati. Masa kecil. Masa kecil Habibie dilalui di Parepare. Sikap hidup disiplin dan kerja keras telah ditunjukkan Habibie sejak kanak-kanak. Ia memiliki semangat tinggi pada ilmu pengetahuan dan teknologi. Ia melanjutkan SMA di Bandung dan prestasinya selalu menonjol terutama pada pelajaran IPA dan matematika. Ini adalah beberapa foto masa kecil dari Habibie dan masa SMA-nya. Perjuangan keras di perantauan. Didukung oleh kemauan keras untuk belajar, selepas SMA, beliau masuk di ITB, Institut Teknologi Bandung. Kemudian mendapatkan beasiswa untuk melanjutkan kuliah di Jerman, jurusan konstruksi pesawat terbang. Ia bertekad bulat untuk bekerja keras dan harus sukses. Habibie selalu menggunakan musim liburnya dengan bekerja mencari uang untuk membeli buku sebagai pendukung sekolahnya. Tahun 1960, Habibie mendapat gelar diploma ING di Jerman dengan nilai sempurna. Ia bekerja di industri kereta api Jerman dan berhasil menemukan cara untuk membuat 1000 wagon kereta api berkekuatan tinggi. Di pagi buta, Habibie harus berjalan kaki cepat ke tempat kerja yang jauh untuk menghemat kebutuhan hidup, kemudian pulang pada malam hari dan belajar untuk kuliahnya. Tahun 1965, Habibie mendapatkan gelar DR, Engineer, dengan nilai sangat sempurna. Buah dari kerja keras. Habibie kemudian bekerja di industri pesawat terbang Jerman. Karena sikap disiplin dan kerja keras, karirnya terus naik hingga dipercaya menjadi Vice President sekaligus direktur dan penasihat senior bidang teknologi. Ia menjadi satu-satunya orang Asia yang berhasil menduduki jabatan bergengsi di perusahaan pesawat terbang Jerman. Kecintaan pada tanah air. Tahun 1968, Habibie mengundang 40 insinyur Indonesia untuk bekerja di Jerman guna mempersiapkan keterampilan dan pengalaman mereka dalam membuat produk industri dirgantara, maritim, dan darat di tanah air. Tahun 1974, Habibie diminta pulang ke tanah air dan menjadi penasihat pemerintah di bidang teknologi pesawat terbang. Ia menjadi Menteri Negara Riset dan Teknologi hingga menjadi Wakil Presiden dan Presiden Republik Indonesia yang ketiga. Prestasi cemerlang buah dari disiplin dan kerja keras.
Habibie menyumbang berbagai penemuan dan sejumlah teori di bidang konstruksi pesawat terbang, seperti Habibie Factor, Habibie Theorem, dan Habibie Method, yang dipakai oleh universitas di seluruh dunia. Ia dijuluki sebagai Mr. Crack karena menemukan rumus untuk menghitung cacat badan pesawat terbang. Ia juga menerima banyak penghargaan dan prestasinya diakui berbagai lembaga internasional seperti di Jerman, Inggris, Swedia, Prancis, dan Amerika Serikat, serta menerima penghargaan yang hampir setara dengan hadiah Nobel. Habibie, Bapak Teknologi Indonesia. Tahun 1976, Habibie mendirikan industri pesawat terbang pertama di kawasan Asia Tenggara, yaitu PT Nurtonio dan industri strategis lainnya. Industri binaannya berhasil memproduksi pesawat terbang, helikopter, senjata, amunisi, kapal, tank, panser, water cannon, kendaraan RPPM, kendaraan tempur, dan masih banyak lagi, baik untuk keperluan sipil maupun militer. Di tingkat dunia, Habibie terlibat dalam berbagai proyek desain dan konstruksi pesawat terbang seperti Fokker, pesawat angkut militer, jet eksklusif, Airbus, pesawat angkut dengan teknologi mendarat dan lepas landas secara vertikal. CN-235 dan CN-250. Selain itu, Habibie secara tidak langsung ikut terlibat dalam proyek perhitungan dan desain helikopter, pesawat tempur multifungsi, beberapa peluru kendali, dan satelit tingkat dunia. Oke. Kita sudah melihat bagaimana sejarah perjalanan dari Habibie ya. Nah, sekarang kita akan identifikasi teks, disiplin, dan kerja keras awal dari sebuah inovasi yang cemerlang tadi. Oke, yang pertama, kita identifikasi apa topik masalah dari teks tersebut. Topik masalah dari teks tersebut adalah Baharudin Yusuf Habibie adalah Presiden ketiga RI yang menjadi kebanggaan bangsa Indonesia. Kemudian apa yang dijelaskan pada teks tersebut? Secara singkat, teks tersebut menjelaskan tentang kisah perjalanan Bapak Habibie dari masa kecil hingga menjadi seorang penemu dan seorang presiden ketiga Indonesia yang mampu mengharumkan nama bangsa Indonesia di mata dunia. Yang ketiga, pesan atau amanat pada teks tersebut. Amanat yang bisa kita ambil dari teks tersebut adalah kita sebagai anak bangsa patut bangga karena memiliki tokoh seperti Habibie yang memiliki prestasi yang luar biasa hingga tingkat dunia. Dan sudah sepatutnya kita bisa mencontoh dan meneladani sikap-sikap beliau. Nah, itu adalah identifikasi teksnya. Kemudian ini pertanyaan untuk kalian semua. Jadi apakah teks tersebut adalah teks eksplanasi? Ya atau bukan? Bagaimana menurutmu? Bukan, ya. Jadi itu bukan teks eksplanasi ilmiah. Kenapa demikian? Dikarenakan teks tersebut adalah teks biografi. Apa itu? Teks biografi adalah teks yang menceritakan perjalanan hidup seseorang yang dapat memotivasi pembacanya. Sedangkan teks eksplanasi ilmiah yang sudah kita bahas sebelumnya adalah teks yang menjelaskan suatu proses yang bersifat ilmu pengetahuan alam. Ya, jadi teks tentang Baharudin Yusuf Habibie yang tadi itu namanya teks biografi. Nah, itu bedanya. Bapak ingin anak-anak tahu bahwa kalau teks biografi itu seperti tadi.
Kalau teks eksplanasi ilmiah itu seperti yang sudah kita bahas di video-video sebelumnya. Nah, itu bedanya ya. Persamaan teks biografi dengan teks eksplanasi ilmiah adalah menjabarkan mengenai proses, tetapi teks biografi menjabarkan suatu proses kehidupan seseorang. Sedangkan teks eksplanasi menjabarkan suatu proses atau fenomena yang bersifat ilmu pengetahuan. Jadi itu intinya. Kalau biografi itu tentang orang, kalau eksplanasi ilmiah itu tentang fenomena atau yang bersifat dengan ilmu pengetahuan. Contoh teks eksplanasi yang seperti di video-video sebelumnya itu adalah contohnya proses terjadinya hujan misalkan, itu namanya teks eksplanasi ilmiah. Kemudian fenomena tentang fondasi cakar ayam misalnya ya. Kemarin kita membahas tentang bagaimana proses dari aliran listrik pada rangkaian seri, pada rangkaian paralel itu misalkan ya. Itu namanya teks eksplanasi ya. Teks eksplanasi tentang bagaimana proses ditemukannya energi listrik. Nah, itu namanya teks eksplanasi. Oke, selanjutnya kita akan bahas tentang kosakata baku ya. Kosakata baku adalah kosakata yang penulisannya telah sesuai dengan Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia atau PUEBI. Sebaliknya, kosakata non baku adalah kosakata yang penulisannya tidak sesuai dengan Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia atau PUEBI. Kosakata non baku ini biasanya disebut dengan kosakata tidak baku ya. Jadi ada kosakata baku dan ada kosakata tidak baku. Kosakata baku itu wajib digunakan dalam tulisan atau percakapan pada acara-acara formal. Misalkan kalau anak-anak menulis, tulisan anak-anak itu usahakan menggunakan kosakata yang baku. Apalagi menulis sebuah laporan. Oke? Bagaimana dengan kosakata non baku atau kosakata tidak baku? Itu boleh digunakan dalam bahasa percakapan pada acara-acara non formal seperti di saat berbicara kepada teman kalian ya, dalam kehidupan sehari-hari itu boleh menggunakan bahasa pergaulan atau bahasa tidak baku atau non baku. Jadi sama-sama berguna ya, baik baku maupun non baku. Bagaimana dengan ciri-ciri kata baku? Kata baku memiliki ciri-ciri yaitu yang pertama, tidak terkontaminasi atau tidak rancu. Jadi maknanya tetap ya, tidak rancu. Kemudian tanpa pengaruh bahasa asing atau bahasa daerah. Itu murni bahasa Indonesia. Yang ketiga, bentuk tetap dan tidak berubah-ubah. Kemudian menggunakan imbuhan secara tersurat atau eksplisit. Digunakan dalam acara resmi atau formal. Tidak digunakan dalam percakapan sehari-hari. Tidak menggunakan majas, pleonasme, atau menambahkan keterangan tambahan yang tidak diperlukan. Yang terakhir, memiliki arti yang jelas atau tidak rancu. Bagaimana dengan ciri-ciri kata tidak baku? Ciri-ciri kata tidak baku itu digunakan dalam percakapan sehari-hari. Sudah bercampur dengan bahasa asing atau daerah. Bentuk kata yang berubah-ubah dan memiliki makna yang sama dengan kata baku, tetapi pengucapannya yang berbeda. Itu ciri-ciri dari kedua jenis kata ini ya, kata baku dan kata tidak baku. Kemudian contoh kalimat kata baku. Yang pertama contohnya ini,
Saya mohon izin karena tidak dapat menghadiri rapat. Memaafkan kesalahan orang lain adalah perbuatan yang mulia. Meski hanya sekedar memberi saran, penyampaiannya perlu diperhatikan. Karir yang dipilih memang tidak sesuai dengan jurusan kuliah, namun hal itu bukan masalah besar selama bisa memberikan kontribusi. Apotek terlengkap di kota ini menyediakan jenis obat-obatan generik hingga obat-obatan langka. Nah, di sini kalimat-kalimat ini menggunakan kosakata baku. Kalau anak-anak perhatikan, kata izin ini sebenarnya memang menggunakan huruf Z. Padahal ada beberapa orang yang menulis izin ini dengan huruf J. Jadinya izin. Nah, itu tidak baku ya. Kemudian di sini terakhir ada kata apotek. Beberapa orang menulisnya dengan kata apotik. Nah, itu tidak baku. Yang baku itu apotek. Begitu juga karir, sekadar, ya, maupun mulia. Ya. Itu contoh-contoh kata yang baku. Bagaimana dengan contoh kalimat tidak baku? Dengan kata yang tidak baku. Contoh yang pertama, aku sangat nggak suka dengan sikapnya akhir-akhir ini. Itu menggunakan kata nggak. Ya, yang seharusnya menggunakan kata tidak. Nah, itu. Yang kedua, sekarang harga cabai terus naik. Cabai ini ya, belum apa-apa kok udah nyerah. Masa nggak malu sama diri sendiri? Nah, itu contoh yang ketiga. Contoh yang keempat, ibu nyuruh beli sayuran di pasar. Yang terakhir, hakikat orang hidup sebenarnya apa sih? Nah, jadi itu ya contoh-contoh kalimat tidak baku. Oke, kita lanjutkan ke pengaruh perkembangan teknologi dalam kehidupan. Ini mata pelajaran IPS ya. Jadi kita akan membahas bagaimana sih pengaruh perkembangan teknologi dalam kehidupan ini. Mari kita perhatikan gambar berikut. Gambar apakah ini? Di sini ada gambar pabrik ya. Ada gambar mobil, pesawat, kemudian gambar gudang, gambar toko. Ini ada gambar warung ya. Apakah ini? Nah, gambar ini itu adalah gambar kegiatan distribusi barang. Ya, apa itu kegiatan distribusi barang? Jadi distribusi itu adalah kegiatan ekonomi yang tujuannya menyalurkan barang hasil produksi dari produsen nih ke konsumen. Kegiatan distribusi meliputi perdagangan, pengangkutan, penyimpanan, dan seterusnya hingga barang atau jasa tersebut sampai ke konsumen. Ya, sesuai dengan gambar ini ya. Ini produksinya di dalam pabrik misalkan, didistribusikan atau dikirim ke dalam tempat penyimpanan, kemudian dikirim lagi ke tempat distribusi atau toko, kemudian baru dijual ke konsumen. Nah, itu kegiatan distribusi. Agar kegiatan distribusi dapat berjalan dengan lancar, nah tentu dibutuhkan alat transportasi untuk membawa barang ke tempat tujuan. Seiring perkembangan teknologi transportasi, kini kegiatan distribusi barang menjadi semakin cepat dan menghemat banyak waktu. Alat transportasi modern seperti pesawat terbang, kapal laut, kereta api, dan truk kargo sangat memudahkan masyarakat dalam kegiatan distribusi ekonomi mereka. Nah, jika dibandingkan dengan dulu, jika belum ada pesawat, ada kapal, ada truk kargo, terus ada kereta, ini
kita masyarakat dulu tidak bisa melakukan kegiatan ekonomi keluar pulau atau keluar daerah, keluar negeri misalkan, tidak bisa ya. Kalau bisa itu menggunakan kapal laut dan prosesnya tidak cepat dan tentu saja memakan banyak waktu dalam proses pengiriman barang. Nah, dengan perkembangan teknologi ini kita jadi hemat waktu ya, karena teknologi transportasi kita sekarang sudah sangat canggih ya, terutama pesawat terbang. Kita bisa mengirim barang dengan sangat cepat bahkan ke luar negeri. Begitu pula dengan kapal laut, kereta maupun truk. Semuanya memiliki fungsinya masing-masing dalam kegiatan distribusi. Masyarakat kini dapat dengan mudah menjual produk buatannya ke luar negeri. Itu disebut dengan ekspor. Begitu juga sebaliknya, masyarakat dapat membeli barang atau produk dari luar negeri yang disebut dengan impor. Nah, siapa dari anak-anak yang orang tuanya pernah menjual produk ke luar negeri? Itu kegiatannya disebut ekspor ya, mengekspor barang ke luar negeri. Nah, bagi kalian yang pernah membeli barang dari luar negeri, itu namanya mengimpor barang. Jadi itu ya. Kemudian, apa sih manfaat perkembangan teknologi transportasi dalam kegiatan ekonomi masyarakat? Nah, manfaatnya yang pertama, kegiatan distribusi barang menjadi lebih cepat sehingga menghemat banyak waktu. Yang kedua, memudahkan pengiriman ke luar negeri maupun pembelian dari luar negeri. Ekspor atau impor, itu sangat dimudahkan. Yang ketiga, produk bahan makanan dapat dikirim lebih cepat sehingga produk masih terjaga kesegarannya. Nah, ini kalau dulu sangat sulit untuk mengirim sayur-sayuran atau daging misalkan. Nah, sekarang karena lebih cepat proses pengirimannya ini bisa dilakukan ya. Produk bahan makanan ini dapat dikirim dari luar negeri. 4. Membantu meningkatkan ekonomi masyarakat. Nah, itu tadi pembahasan kita tentang pengaruh kemajuan teknologi pada kehidupan masyarakat ya. Kemudian pembelajaran yang selanjutnya kita membahas tentang rangkaian listrik seri dan rangkaian listrik paralel. Nah, di video yang sebelumnya kita sudah membahas bagaimana bentuk dari rangkaian listrik seri maupun rangkaian listrik paralel. Nah, kali ini akan dijelaskan bagaimana sih persamaan dan perbedaan dari kedua rangkaian listrik ini. Persamaan rangkaian seri dan paralel kita bahas terlebih dahulu. Sama-sama menggunakan sumber energi listrik. Ya, jadi kedua rangkaian ini kan sama-sama menggunakan listrik ya. Memiliki fungsi yang sama, yaitu untuk menyalakan peralatan elektronik. Yang ketiga itu terdiri dari komponen yang sama, contohnya baterai, itu sebagai sumber energinya, kabel, saklar, dan lampu. Itu contohnya. Bagaimana dengan perbedaannya? Perbedaan rangkaian seri dan paralel, yang pertama, rangkaian seri lebih sederhana, sedangkan rangkaian paralel itu lebih rumit dalam pembuatannya. Yang kedua, bila arus pada komponen rangkaian seri terputus, maka aliran akan berhenti secara otomatis. Sedangkan pada rangkaian paralel, bila arus pada komponennya terputus, maka aliran yang terhenti hanya di bagian yang terputus saja. Yang ketiga, rangkaian seri lebih hemat kabel dalam pembuatannya, sedangkan rangkaian paralel menggunakan lebih banyak kabel. Yang terakhir, rangkaian seri menggunakan arus satu jalur, sedangkan paralel lebih dari satu jalur. Nah, itu adalah persamaan dan perbedaan rangkaian seri dan paralel. Semoga anak-anak bisa mengingatnya ya. Demikian video kali ini. Terima kasih sudah menonton.
Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.